Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini kelompok 1 mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16 sampai 18 dengan tema Kesultanan Aceh pada tahun 1500 sampai 1650. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raifan Gufron selaku Ketua Kelompok 1 dengan NIM 2307060007 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nancy Olivia dengan hasil NIM 005. Saya Caroline Fenigodensia Manalu dengan akhir NIM 049. Dengan saya Ranggalia Destaranta dengan NIM akhir 091. Saya Raisa Hashmi dengan NIM akhir 011. Oke, baik, tanpa tunggu lama, untuk materi yang pertama, latar belakang dan sejarah berdirinya Kesultanan Aceh akan dibacakan oleh Raisa. Sejarah Kesultanan Aceh merupakan salah satu bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kesultanan Aceh berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada masa itu Aceh sebagai tempat yang strategis pada jalur transportasi internasional sangat dikenal di mancanegara, terutama pada awal hubungan perdagangan antar bangsa. Aceh pada masa kejayaannya merupakan daerah maritim. Pada sananya dari Arab, India, bahkan Eropa mencari rempah-rempah ke Sumatera. Kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan paling barat dari Kepulauan Nusantara. Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1520 sampai 1903 Masehi. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah Sultan Aceh yang pertama memimpin Aceh mulai tahun 1520 sampai 1530 Masehi. Wilayah Kesultanan Aceh pada awal kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah meliputi daerah Aceh Besar, kemudian diperluas dengan menaklukkan daerah-daerah pelabuhan dagang di pesisir timur Sumatera yang bersebelahan dengan Selat Malaka seperti Pasai, Daya, dan Pidi. Pada masa itu, wilayah di sekitar Selat Malaka memiliki peranan yang penting dalam kegiatan perdagangan dan lalu lintas perdagangan Nusantara, sehingga wilayah yang berada di sekitar memiliki kesempatan untuk berkembang termasuk Kesultanan Aceh. Selain menginginkan wilayah kerajaan yang luas, Sultan Ali Muhayyad Shah berusaha menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka, menggantikan pelabuhan Malaka yang sudah dikuasai oleh bangsa Portugis. Pelabuhan Malaka ketika itu berperan sebagai pusat perdagangan internasional, dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi, yang mengakibatkan banyak pedagang memilih meninggalkan Malaka dan mencari pelabuhan-pelabuhan dagang lainnya seperti pelabuhan Aceh yang masih berdiri di sekitar Selat Malaka. Keadaan tersebut sangat menguntungkan Kesultanan Aceh yang sedang mengembangkan pelabuhan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, khususnya lada yang saat itu menjadi barang dagangan utama. Berdirinya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh adalah kesultanan yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di Banda Aceh, Darussalam, Indonesia. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumaidil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507 Masehi. Dalam sejarah yang panjang dari tahun 1496 sampai 1903 Masehi, sebelum Ali Muhayyad Shah, Aceh diperintahkan oleh raja yang merupakan lurah yang disebutnya sebab bahwa Ali Muhayyad Shah yang pertama-tama masuk Islam. Semasa pemerintahan Ali Muhayyad Shah, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalani hubungan diplomatik dengan negara lain. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Pada awalnya kerajaan ini berdiri di wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan lain, mencakup Daya, Kediri, Pidi, dan Aceh. Selanjutnya pada tahun 1524 Masehi, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Kerajaan Lamuri.
Aceh adalah sebuah wilayah bagian utara Pulau Sumatera. Wilayah utara Sumatera dipandang sebagai daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Tercatat bahwa kerajaan Islam Garlak sudah terbentuk sejak abad ke-9 Masehi. Kerajaan Islam yang selanjutnya terbentuk adalah Samudra Pasai yang berdiri di akhir abad ke-13 Masehi. Sementara kerajaan Aceh Darussalam diduga berdiri pada penghujung abad ke-15 Masehi atau pada awal abad ke-16. Kesultanan Aceh berhasil berkembang dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, militer, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan agama. Kesultanan Aceh berjasa memberikan perlawanan terus-menerus kepada penjajah Portugis, memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara dan juga menyebarkan Islam di Nusantara khususnya pada abad ke-16 sampai 18. Lalu Aceh mengalami kemakmuran yang terbesar di masa Sultan Iskandar Muda. Kekuasaannya meluas di sepanjang pantai timur dan barat Sumatera. Tetapi armada dan angkatan bersenjatanya mengalami kekalahan berat dari Malaka. Suatu kemenangan terakhir bagi Portugis, Iskandar Muda memerintah dengan tangan besi. Istananya yang berkilauan emas membangkitkan kekaguman dan pujian orang-orang barat. Sebagaimana masjid yang bertingkat 5 dari Aceh, Tanah Gayo yang berbatasan telah diislamati Iskandar Muda. Iskandar Sani Aceh terus berkembang untuk beberapa tahun selanjutnya. Dengan lembut dan adil, dia mendorong perkembangan agama dan melarang pengadilan dengan siksaan. Selanjutnya dapat kemajuan bidang pemerintahan. Raja-raja Aceh memiliki penasihat sekaligus pejabat agama dari golongan ulama Sultan Iskandar Muda. Mengangkat Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani menjadi mufti Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar mengangkat Syekh Nuruddin Al-Raniri menjadi Hadi Malikul Adil Kesultanan Aceh, dan Sultanah Saifuddin Syah mengangkat Syekh Abdul Rauf Singke sebagai Hadi Malikul Adil Kesultanan Aceh. Selanjutnya, dalam penegakan hukum di Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda ada 4 macam peradilan, yaitu perdata, pidana, dan agama niaga. Pengadilan perdata dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, hingga Minggu di sebuah balai besar yang berada di dekat masjid. Di balai lain ke arah gerbang istana terdapat tempat peradilan pidana. Cara-cara pemeriksaan dan hukuman yang dijatuhkan cukup keras. Hukuman yang paling lazim ialah pukulan rotan. Untuk kesalahan lebih besar, maka hukuman semakin berat. Hukuman terberat adalah dieksekusi mati. Untuk peradilan agama, Hadi memimpin suatu pengadilan yang meliputi mereka yang melanggar agama. Untuk peradilan niaga, lokasinya ada dekat dengan pelabuhan. Peradilan niaga berupa balai di mana perselisihan niaga antara pedagang asing dan pribumi. Dalam sistem pemerintahan terdapat jabatan Hadi Malikul Adil yang harus dijabat oleh ahli hukum agama. Seorang sultan bukan saja harus didampingi oleh seseorang Hadi Malikul Adil, seorang pejabat negara dalam persoalan hukum, dan seorang ulama besar sebagai penasihat rohani. Tetapi pada pemerintahan tingkat gampang pun seseorang kaucik atau dalam itunya kepala desa harus didampingi oleh imam Nasa, di samping apa yang disebut atau dalam bahasa yang lainnya para ketua desa. Dalam tingkat mungkin lurah, seorang imam mungkin didampingi, diawasi, dan dikontrol oleh mini parlemen yang dikenal dengan istilah Tuhalakan, kepala desa laksana ayah, dan imam Nasah laksana. Kesultanan Aceh di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda
memiliki armada yang besar dan didukung oleh kapal-kapal yang tangguh. Satu kapal bisa mengangkut 400, 600 hingga 800 orang. Berbentuk panjang sekitar 35 meter, bergeladak dengan dayung sepanjang 1,2 meter. Setiap kapal dilengkapi dengan 3 meriam yang ampuh dengan 40 peluru. Satu kapal terbesar yang dimiliki Aceh dibawa untuk melawan Portugis di wilayah Malaka pada tahun Juli 1629. Orang Portugis berhasil menangkapnya bersama Laksamana yang membawanya. Karena ukurannya yang serba besar, mereka mengirim kapal itu ke Spanyol sebagai tanda kemenangan. Kapal itu dinamakan Espanto del Mando, artinya momor dunia. Faria Sousa memberikan gambaran bahwa kapal ini panjangnya kira-kira kurang lebih 100 meter dan memiliki 3 tiang yang tegak pada jarak yang proporsional dan memiliki meriam lebih dari 100 meter. Di daratan, kekuatan militer Sultan Iskandar Muda sangat tangguh dengan adanya gajah-gajah yang sudah dijinakan. Dalam sebuah catatan Belia, Sultan Iskandar Muda diperkirakan memiliki 900 ekor gajah. Nah, gajah-gajah ini sudah terlatih dengan baik dengan suara tembakan dan dibiasakannya tidak takut api. Gajah-gajah itu juga dilatih untuk melakukan sembah. Penghormatan kepada Sultan dan tekuk lutut itu mengangkat belalai sampai 3 kali. Selain untuk alat militer, gajah juga diekspor oleh Iskandar Muda, salah satunya ke Sri Lanka. Selain gajah, Iskandar Muda juga memiliki 200 kuda yang 50 diantaranya dari Prancis. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh semakin berkembang, bahkan mencapai kejayaannya baik di bidang politik, militer, perekonomian, perdagangan, dan keagamaan. Komoditas ekspor Aceh pada masa ini adalah kayak cendana, sapan, gandarukam atau resin, damat, getah, perca, dan lain sebagainya. Itu merupakan komoditas yang diimpor antara lain seperti beras, kue, gula, buci, gula, sakar rumat, minyak barang, biji besi, timah putih dan hitam. Lalu seperti batik, mori dan Malabar, air mawar, padi, dan lainnya. Pedagang-pedagang yang datang ke Aceh dari berbagai negeri seperti Tiongkok, India, Jawa, Siam, India, Turki, Prancis, dan Belanda. Pusat kekuasaan dan pemerintahan Kesultanan Aceh didasari dan diwarnai oleh nilai-nilai dan hukum Islam. Dengan kata lain, Islamlah yang memberi dasar bagi adanya pusat kekuasaan itu. Islam berkembang seiring dengan berdirinya kerajaan. Ini berbeda dengan Malaka, Makassar dan kota-kota pantai lainnya di mana proses Islamisasi di pusat kerajaan terjadi ketika pedagang Islam yang menguasai kehidupan kota berhasil menarik raja yang belum Islam untuk masuk ke Islam. Nah, Kesultanan Aceh didirikan atas dasar Islam, lalu Islamlah yang menjadikan dasar bagi adanya kekuasaan kesultanan itu. Keislaman di Kesultanan Aceh diperteguh yang mencapai puncaknya di abad ke-17. Pengaturan sistem kekuasaan yang relevan pun dirintis. Poin pertama, penyebaran Islam lewat penaklukan daerah. Di bawah pimpinan Sultan Amir Mangwahaya Shah, Aceh mulai melebarkan kekuasaannya di daerah sekitarnya. Bahkan kesultanan ini berhasil mengusir Portugis dan Pasai pada tahun 1524. Pada masa Sultan Iskandar Muda, ia berhasil melakukan konsolidasi berbagai wilayah kekuasaan seperti Aceh, Tamiang, Natal, Pariaman, Pasaman, Salido, dan Indrapura. Pada tahun 1611 Masehi, wilayah Aru dan Delhi berhasil dikuasai. Lalu tahun 1613
Johor berhasil dikuasai. Lalu pada tahun 1617 hingga 1620, Bintan, Baning, Pahang, Padang, dan Perak berhasil dikuasai. Selanjutnya pada tahun 1623 hingga 1625, Kesultanan Aceh berhasil menguasai Nias, Asahan, Indragiri, dan Jambi. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. B. Penyebaran Islam lewat Sufisme. Ahmad Jones berpendapat bahwa Sufisme merupakan kategori fungsional dan perlambang dalam kesusastraan Indonesia antara abad ke-13 dan 18. Ahmad Jones lewat hipotesisnya juga menekankan kepentingan dan keunikan pengajar Sufi dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Peran Sufi yang menggunakan jalur tasawuf dalam proses Islamisasi sangat besar. Dalam sejarah Sufisme, terkadang seorang Sufi berhasil meluaskan penyebaran Islam dengan dukungan raja-raja dalam mengajarkan ajaran mereka. Hal ini pula yang terjadi di Kesultanan Aceh. C. Penyebaran lewat lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama di Aceh. Penyebaran Islam juga menemukan jalannya melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal di Indonesia sebagai pesantren, munasah atau dayah di Aceh. Siswa agama disebut santri, sementara gurunya disebut guru ngaji, kiai, atau ajengan. Murid diambil dari berbagai tempat dan setelah menyelesaikan studi mereka kembali ke tempat masing-masing untuk menjadi kiai dan mendirikan pesantren baru. Jadi pesantren atau munasah sebagai pusat pendidikan tradisional dianggap sebagai salah satu saluran bagi proses Islamisasi. Pesantren berhasil menjangkau ke wilayah-wilayah yang jauh. Saat pesantren memiliki beberapa santri yang berasal dari tempat-tempat jauh dan terpencil. D. Penyebaran lewat karya-karya ulama besar Aceh. Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia selain dengan pendidikan di pesantren atau Aceh disebut dayah atau munasah, membentuk kader-kader ulama yang bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Juga dilakukan melalui karya-karya yang tersebar dan dibaca di berbagai tempat yang jauh. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menuliskan di Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Produktivitas pada bidang filsafat, metafisik, sastra, dan teologi rasional yang tidak ada duanya jika dibandingkan dengan zaman lainnya di Asia Tenggara. Saat dunia pemikiran dalam bidang agama mengalami kebukuan karena digalakkannya taklid di pusat dunia Islam. Di daerah Nusantara, dunia pemikiran berkembang karena tradisi pemikiran baru mulai terbentuk dan bagaimanapun akar tradisi pemikirannya berasal dari tradisi pemikiran di pusat dunia Islam tersebut sebelumnya. E. Peran Aceh sebagai pintu gerbang ke Tanah Suci. Selain peranan-peranan di atas dalam menyebarkan Islam ke Nusantara, Kesultanan Aceh berperan pula sebagai pintu gerbang ke Tanah Suci bagi para penziarah dan pelajar yang menuju ke Mekah, Madinah, dan pusat-pusat pengetahuan di Mesir serta bagian-bagian lain dari Kesultanan Turki. Sehingga tak heran bila Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Kesultanan Aceh memiliki hubungan diplomatik dan kerjasama yang baik dengan kota-kota pelabuhan Muslim yang lain di Nusantara. Kesultanan Aceh juga menjadi tempat pertemuan ulama dan intelektual Muslim dari berbagai wilayah Melayu dan Timur Tengah. Proses kemunduran dan runtuhnya Kesultanan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah makin meningkatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tikut, Tapanuli, Mandailing, Deli, dan Barus, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajah Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara kuasa takhta kekuasaan. Hal ini biasa ditelusuri di awal setelah pemangkatan Sultan Iskandar Sani hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan sultan dengan mengangkat janda Iskandar Sani menjadi sultanah. Ketakutan yang kembalinya Raja Tiran atau Sultan Iskandar Muda yang melatar belakangi pengangkatan ratu. Sejak itu masa damai terasa di Aceh. Para ulebalang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibu kota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seluruh pesisir Aceh, sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad ke-19 Masehi.
Namun beberapa elemen masyarakat, terutama dari kaum Judia, menginginkan penguasa nantinya ialah seorang laki-laki yang bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, masjid rakyat dalam terbakar, kota Banda Aceh dalam kegaduhan dan tidak ketentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadli Marfuri Adil atau semacam mufti agung Tengku Syekh Abdurrauf Al-Sikili melakukan berbagai reformasi, terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya 3 sabur. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah atau sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibuk atau kekuasaan langsung. Perang Aceh ini dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tahun 1873. Tanggal 6 November 1873, Belanda telah meninggalkan kapal perangnya dan masuk ke Sungai Arakundo dan membakar rumah-rumah rakyat yang sama sekali tidak berdosa dan tidak bertenaga sampai musnah. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883 Masehi, namun juga gagal. Dan pada tahun 1892 dan 1893 Masehi, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Peninggalan sejarah yang pertama ada Masjid Baitur Rahman yang merupakan simbol agama, budaya, dan perjuangan rakyat Aceh. Masjid Baitur Rahman didirikan pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Namun, sumber lain menyebutkan masjid dibangun lebih awal pada tahun 1291 oleh Sultan Alauddin Mahmud Syah. Pada masa penjajahan Belanda, masjid pernah dibakar saat agresi militer yang dipimpin Jenderal Van Swieten pada tahun 1873. Catatan sejarah lain, Masjid Baitur Rahman pernah menjadi saksi dahsyatnya bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Meskipun diterjang gelombang, masjid masih berdiri kokoh sampai saat ini. Yang kedua ada Taman Sari Gunongan yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Taman Sari Gunongan disebut juga Taman Gairah yang di tengahnya mengalir Sungai Daroy yang biasa disebut dengan Darul Asyiki. Taman Sari Gunongan digunakan sebagai tempat bersenang-senang permaisuri Sultan Iskandar Muda, Putri Pahang. Ia adalah anak Sultan Johor dari Malaysia. Yang ketiga ada peninggalan benteng Indrapatra yang didirikan pada masa pra-Islam oleh kerajaan Hindu pertama yang ada di Aceh, yakni Kerajaan Lamuri. Lokasi benteng terletak di bibir pantai menghadap ke Selat Melaka. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, benteng digunakan sebagai basis pertahanan yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati saat itu. Pasukan Kesultanan Aceh menggunakan benteng ini untuk menahan gempuran Portugis yang ingin menguasai Aceh. Yang keempat ada peninggalan makam Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh yang terletak di Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Makam Sultan Iskandar Muda yang terletak di dekat Klueng Daroy bersebelahan dengan Muel Lugoy, Aceh, yang dimana ketetapan di kediaman resmi Gubernur Aceh, serta berdampingan dengan Museum Aceh. Pada saat Perang Aceh, jejak makam Sultan Iskandar Muda pernah dihilangkan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1952. Lokasi jejak makam ini ditemukan kembali berkat petunjuk yang diberikan permaisuri salah satu Sultan Aceh yang bernama Pocut Miula. Sultan Iskandar Muda memerintahkan Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1635 Masehi dan membawa Kesultanan Aceh pada puncak kejayaan. Yang kelima, ada peninggalan Aceh yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat strategis. Berbagai komoditas yang berasal dari penjuru Asia berkumpul di sana pada masa itu. Hal ini membuat Kesultanan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri. Uang logam yang terbuat dari 70% emas murni, kemudian dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini masih sering ditemukan dan menjadi harta karun yang sangat diburu oleh sebagian orang. Koin ini juga bisa dianggap sebagai salah satu peninggalan Kesultanan Aceh yang terdepan yang sempat berjaya pada masanya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Oke, baik, untuk terakhir Makul Masehi merupakan periode yang penuh dengan kejayaan, perubahan dan tantangan yang signifikan. Dalam rentang waktu tersebut, Kesultanan Aceh berhasil
mencapai puncak kekuasaannya sebagai salah satu entitas politik terbesar di Nusantara. Keberhasilan ini tidak lepas dari faktor-faktor yang kompleks, mulai dari posisi geografis yang strategis, kepemimpinan yang kuat, hingga kendali atas perdagangan rempah-rempah yang melimpah. Salah satu aspek yang memperkuat posisi Kesultanan Aceh adalah perannya sebagai pusat perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Aceh menjadi tujuan utama pedagang dari berbagai belahan dunia yang membawa kemakmuran dan kekayaan bagi kesultanan ini. Kedudukan strategis Aceh di jalur perdagangan juga memberikan kesultanan ini memiliki keunggulan militer yang signifikan. Selain itu, Kesultanan Aceh juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam yang berkembang pesat. Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan mengembangkan institusi keagamaan yang kuat. Hal ini tercermin dalam arsitektur yang megah, sastra dan seni yang berkembang pesat di Aceh pada masa itu. Namun, kejayaan Kesultanan Aceh juga diwarnai oleh berbagai tantangan, terutama dari kekuatan asing yang semakin agresif. Serangan dari Belanda yang menginginkan monopolinya atas perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut menjadi ancaman yang serius bagi kedaulatan Kesultanan Aceh. Selain itu, perseteruan internal antara kelompok-kelompok kekuasaan di dalam kesultanan juga melemahkan stabilitas politiknya. Dengan berakhirnya periode ini, Kesultanan Aceh mengalami penurunan kekuasaan yang signifikan. Meskipun demikian, warisan sejarah dan budaya Kesultanan Aceh tetap berpengaruh hingga masa kini. Aceh tetap menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam di Indonesia. Sementara peninggalan sejarahnya masih menjadi sumber inspirasi dan penelitian bagi para sejarawan serta ahli budaya. Oke, mungkin cukup itu pemaparan presentasi dari kelompok 1. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya terkait materi dari kami, silakan. Untuk 5 orang penanya akan saya buka dalam hitungan 5, 4, Turunin dulu. 3, 2, Turun 1. Oke, tahan ya. Di sini saya melihat ada pertama ada WNI, kemudian ini yang cepat ya yang saya lihat tadi ada WNI, kemudian ada Sela, ada Farhan, kemudian ada Tri, kemudian ada Albert. Perkenalkan, nama saya Weni Angelina Malongsam dengan NIM Sikat 073 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Rangga. Pertanyaannya, apakah ada pengembangan teknologi militer baru atau pengguna teknologi dari negara-negara asing dalam kemajuan militer Kesultanan Aceh? Jika ada, jelaskan juga bagaimana pengembangan teknologi militer tersebut mempengaruhi pertahanan. Terima kasih. Nama saya Sela Nikita Putri dengan NIM akhir 045. Saya ingin bertanya ke Revan. Apakah pada masa Kesultanan Aceh, Aceh menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan luar? Jika ada, hubungan kerjasama apa yang terjalin antara Kesultanan Aceh dengan kerajaan tersebut? Terima kasih. Nama saya Ahmad Farhan Nasution dengan NIM 2307060059. Ingin bertanya kepada Rangga. Sudah? Siapa ya? Mercy, udah. Apakah benar bahwasanya Kesultanan Aceh pernah berada di bawah perlindungan atau menjadi negara vasalnya Kesultanan Ottoman? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dengan NIM 055. Saya bertanya pada Karol. Coba jelaskan bagaimana hubungan atau interaksi Kerajaan Aceh dengan kerajaan-kerajaan lainnya dan imperium lainnya pada masa periode ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albert Samuel Purba dengan NIM 23039. Saya ingin bertanya kepada Raisa. Apa strategi diplomasi yang digunakan Kesultanan Aceh untuk mempertahankan kejayaannya dan menghadapi kekuatan eksternal? Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Untuk kelompok yang selanjutnya, sembari kami menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya, saya kembalikan kepada kelompok 8. Kepada kelompok 8 saya persilakan. Baik, kami di sini dari kelompok 1 menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semuanya yang tadi sudah bertanya. Untuk pertanyaan pertama dari Weni akan dijawab oleh Rangga. Rangga, dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk
menjawab pertanyaan dari Weni tadi kan mengenai apakah ada pengembangan teknologi militer baru atau pengguna teknologi pada masa itu. Betul, Kesultanan Aceh memang memanfaatkan dan mengembangkan teknologi militer baru, termasuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi dari luar negeri. Kesultanan Aceh pada saat itu terkenal dengan kemampuan militernya yang kuat. Mereka mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi militer dengan canggih pada masanya. Contohnya, misalnya Angkatan Laut dilengkapi dengan kapal-kapal perang canggih yang dibangun secara lokal, menggunakan teknik pembuatan tradisional, tetapi juga memasukkan unsur arsitektur Angkatan Laut asing. Selain itu, tentara Aceh menggunakan senjata api dan meriam yang diperoleh melalui perdagangan dengan kekuatan asing, seperti Kesultanan Utsmaniyah dan Portugal. Kemampuan Kesultanan Aceh untuk mengadaptasi dan memasukkan teknologi asing militer ke dalam persenjataannya, mereka memainkan peran penting dalam kemajuan militer. Mereka dan keberhasilan dalam mempertahankan wilayah mereka dari ancaman-ancaman eksternal. Lalu, Kerajaan Aceh memanfaatkan baik teknologi militer yang dikembangkan secara lokal maupun teknologi yang diimpor dari luar negeri untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Mereka juga mengembangkan persenjataan canggih seperti meriam, seperti tadi yang disebutkan, lalu senjata api secara lokal, dan juga mengimpor teknologi seperti senapan dan kapal angkatan laut. Kemajuan teknologi militer ini juga memungkinkan kerajaan Aceh untuk memperkuat mekanisme pertahanannya, meningkatkan daya tembaknya, dan memperluas kendali teritorialnya. Dengan memasukkan teknologi baru ke dalam strategi militer mereka, kerajaan Aceh mampu melindungi perbatasannya dengan lebih baik dan mencegah calon-calon penjajah dan mempertahankan kedaulatannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rangga atas jawabannya, dan semoga Weni cukup puas dengan jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sela Nikita Putri, untuk saya akan dijawab oleh saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan tadi, apakah pada masa Kesultanan Aceh, Aceh menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan luar? Jika ada hubungan kerjasama, apa yang terjalin antara Kesultanan Aceh dengan kerajaan tersebut? Oke, untuk jawabannya jelas ada hubungan kerjasama dari Kesultanan Aceh dengan kerajaan-kerajaan lain. Misal, untuk kerajaan-kerajaan Islam pada Turki Utsmani, buktinya yaitu hubungan dengan Aceh sejak abad ke-16. Turki Utsmani mengirimkan duta besar dan mengirimkan bantuan militer serta persenjataan kepada Kesultanan Aceh. Kemudian ke Samudra Pasai, Kesultanan Aceh juga menjalin hubungan dagang dengan Samudra Pasai dengan berdagang rempah-rempah. Kemudian ada Kesultanan Johor. Kesultanan Aceh dan Johor menjalin kerjasama militer untuk melawan Portugis pada 1564. Kedua kerajaan ini bersama-sama menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya adalah Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang merupakan vasal Kesultanan Johor. Aceh pernah membantu Pahang dalam menghadapi serangan Portugis. Sedikit informasi, vasal adalah sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan wilayah lain secara internasional. Contohnya seperti Kesultanan Pahang dan dengan Kesultanan Johor. Kemudian terdapat berbagai kerajaan yang non-Islam seperti Siam, Inggris, Belanda juga melakukan kerjasama dengan Kesultanan Aceh, seperti kerjasama Kesultanan Aceh yang membawa komoditas seperti lada, cengkeh, dan pala ke Siam. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Sela. Apakah cukup mengerti? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Farhan akan dijawab oleh Mercy. Mercy, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Farhan yang dimana pertanyaannya itu sebagai berikut. Apakah benar bahwasannya Kesultanan Aceh pernah berada di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman atau menjadi negara asalnya?
Jadi Kesultanan Aceh pernah berada di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16 sampai ke-17. Pada masa itu, Kesultanan Aceh pernah berhubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman dan meminta bantuan militer untuk melawan Portugis dan Belanda. Namun Aceh tidak pernah secara resmi menjadi negara asal Kekaisaran Ottoman. Aceh beberapa kali mengajukan diri sebagai negara asal, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Ottoman. Negara Ottoman beranggapan tidak ada keuntungannya bagi mereka yang signifikan jika menjadikan Aceh sebagai negara asal, dan juga menganggap jarak antara Aceh dan juga Kekaisaran Ottoman yang pada saat itu begitu jauh. Bagaimana Farhan? Apakah sudah paham? Kekaisaran Ottoman tidak pernah turun langsung untuk membantu Sultan Aceh untuk melawan Portugis atau Belanda. Apa? Tidak pernah ikut Aceh turun langsung untuk membantu Sultan Aceh untuk membantu Sultan Aceh melawan Portugis atau Belanda. Iya. Tidak pernah. Cuma mengirim utusan saja. Mengirim bantuan militer. Iya. Terima kasih. Baik, merci. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Farhan. Semoga Farhan mengerti. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Putri akan dijawab oleh Caroline. Pada Caroline dipersilakan. Baik, saya jawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana hubungan kerajaan Aceh dengan kerajaan-kerajaan lain dan imperium lain selama periode ini? Kerajaan Aceh menjalin hubungan yang kompleks dengan kerajaan dari imperium lain selama masanya sebagai pusat kekuatan di Nusantara. Aceh memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan Islam lainnya, khususnya Kesultanan Ottoman. Aceh bahkan menyatakan diri sebagai negara bawahan Ottoman. Kedua belah pihak saling bertukar duta besar dan Ottoman memberikan bantuan berupa pasukan, peralatan perang, dan ahli persenjataan. Aceh juga terlibat persaingan dengan kerajaan lain di Nusantara untuk memperebutkan pengaruh, khususnya di Selat Malaka. Sebagai contoh, hubungan dengan Johor kadang mesra, kadang mesti tegang. Johor pernah menjalin hubungan dengan Portugis untuk melawan pengaruh Aceh. Perlawanan terhadap Portugis juga melihat Portugis sebagai rival utama, terutama karena Portugis ingin menguasai perdagangan di Selat Malaka. Aceh beberapa kali terlibat konflik dengan Portugis. Menariknya, kehadiran Inggris di kemudian hari dilihat sebagai sekutu potensial untuk melawan Portugis. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana dengan Baik, terima kasih Caroline yang telah menjawab pertanyaan dari Putri. Semoga Putri mengerti atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Albert akan dijawab oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Albert, yaitu apa strategi diplomasi yang digunakan Kesultanan Aceh untuk mempertahankan kejayaannya dan menghadapi kekuatan eksternal. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu Kesultanan Aceh menggunakan berbagai strategi diplomasi untuk mempertahankan kejayaannya dan menghadapi kekuatan eksternal. Salah satu strategi digunakan adalah melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Setelah perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kerajaan Utsmania di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Upaya diplomasi ini kemudian dijadikan alasan oleh Belanda untuk menyerang Aceh. Selain itu, Kesultanan Aceh juga melakukan pemblokade perdagangan sebagai strategi diplomasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh untuk melumpuhkan kekuatan bangsa Portugis adalah dengan cara memblokade perdagangan. Pemblokadean perdagangan dilakukan untuk melarang rakyat Aceh untuk menjual lada dan timah kepada bangsa Portugis. Strategi ini ternyata membuahkan hasil yang mana kekuatan bangsa Portugis bisa dilumpuhkan. Bagaimana? Baik, terima kasih Raisa atas jawabannya dan semoga Albert mengerti atas jawaban yang disampaikan oleh Raisa. Oke, kawan-kawan semuanya, demikianlah presentasi kelompok 1 Sejarah Indonesia abad 16 sampai 18 dengan tema Kesultanan Aceh pada tahun 1500 sampai 1650. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik kami. Tapi sebelum menutup presentasi pada pagi hari ini, saya memiliki sebuah pantun, yaitu biji selasi di dalam pepaya. Cukup biji selasi di dalam pepaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aceh.